Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Januari 2025. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi dan TNI musnahkan bom udara hingga ranjau anti-tank sisa Perang Dunia Kedua di Tanimbar. Ribuan butir amunisi dan bahan peledak sisa Perang Dunia Kedua dimusnahkan aparat kepolisian dan juga TNI yang bertugas di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Amunisi dan handak tersebut terdiri dari 1 butir bom udara MKB atau munisi kaliber besar, ranjau anti-tank sebanyak 18 butir, hukum meledak sebanyak 34 butir, ranjau anti personil sebanyak 6 butir, kemudian proyektil 76 mm sebanyak 2 butir, munisi Garen 7,62 sebanyak 3.634 butir, dan munisi campuran sebanyak 4 butir. Pemusnahan ini berlangsung di Desa Adaud pada Sabtu 25 Januari. Pelaksanaan kegiatan pendisposalan amunisi dan bahan peledak sisa Perang Dunia Kedua. Amunisi dan bahan peledak yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Satgas Pamputer tahun 2017 di Desa Lingat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Ribuan butir munisi dan handak berbagai jenis ini selanjutnya dibawa menuju tempat disposal yang berada di wilayah Desa Adaud, Komen. Diketahui pemusnahan amunisi dan bahan peledak ini juga disaksikan personil gabungan dari Detasemen Gegana dan Polsek Selaru bersama anggota Koramil 150703 Selaru dan Angkatan Laut. Dan kegiatan pengangkatan munisi di markas Koramil 150703 Selaru. Mundur lah. Oke. Ratusan kepala daerah bakal dilantik 6 Februari 2025, termasuk Henry Lewerisa dan Abdullah Fanat. Pelantikan serentak ratusan kepala daerah se-Indonesia akan berlangsung pada 6 Februari 2025 mendatang. Kepada tribunambon.com, Sekda Maluku, Suryadi Sabiri menjelaskan setelah melalui proses penetapan oleh KPU dan persetujuan DPD Provinsi Maluku, serta memastikan tidak adanya sengketa pemilihan, pemerintah Provinsi Maluku telah mengajukan permohonan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat ke Mendagri. Dikatakan pelantikan dilakukan serentak dengan 21 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten kota lainnya di seluruh Maluku. Maksud kami di seluruh Indonesia. Ia memaparkan terdapat perbedaan signifikan dengan tradisi pelantikan sebelumnya. Kali ini pelantikan seluruh kepala daerah dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada lagi proses pelantikan bertahap seperti sebelumnya. Setelah pelantikan di Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan menggelar syukuran pada malam harinya. Assalamualaikum. Gubernur Maluku. Beralih ke berita selanjutnya, jalan menuju Pantai Wainuru, Maluku Tengah rusak parah, pengunjung merasa resah. Pantai Wainuru, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah selalu menjadi pilihan liburan. Hamparan pasir putih dengan bening air laut begitu memanjakan mata. Rimbun pepohonan sepanjang pesisir pantai melengkapi sejuknya suasana. Hanya saja akses jalan tak seindah destinasi yang tak jauh dari Pantai Liang itu. Bahkan mengurangi sempurnanya destinasi wisata. Tak tersentuh aspal, badan jalan penuh kubangan lumpur. Diameternya bahkan mencapai 3 meter dengan kedalaman nyaris 60 cm. Para pengendara harus ekstra hati-hati jika tak ingin bermandi lumpur.
Ridwan, salah seorang pengendara, menyayangkan kondisi jalan itu. Menurutnya, jika jalan belum dikerjakan pemerintah, paling tidak warga yang mengelola harus berswadaya. Pasalnya, ditetapkan tarif masuk Rp5.000 per orang. Dia pun hanya bisa berharap perhatian pemerintah agar tersedia akses jalan yang nyaman bagi pengunjung Pantai Wainuru. Ya, ban naik ke atas satu ya. Nah, aja itu caranya tuh. Kau telepon Bang Tati. Sini dalam ini, dalam, jangan situ Pak. Ya, ya. Untuk menjaga jalannya tuh. Wih. Rapat ke sana ya, oke. Pakai gigi satu ya. Ya sudah, lurus. Ya, ban naik ke atas satu ya. Nah. Apa aja itu caranya tuh. Jalannya tuh. Wih. Terbatas harga bumbu dapur di pasar Tual, cabai menyentuh Rp100.000 per kilogram. Harga cabai rawit di pasar BTN Kota Tual, Provinsi Maluku masih saja mahal. Pada Kamis 30 Januari 2025, harga cabai rawit lokal di angka Rp100.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp220.000 per kilogram. Sementara untuk cabai keriting dihargai Rp80.000 per kilogram. Untuk tomat lokal jenis apel dijual Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang putih dan bawang merah kompak berada di angka Rp50.000 per kilogram. Untuk kentang dan wortel juga dihargai Rp40.000 per kilogram. Buncis juga sama, Rp40.000 per kilogram. Karena salah satu pedagang di Pasar Tual mengakui pekan lalu harga yang paling melonjak di antara komoditas bumbu dapur yaitu cabai rawit. Selain itu, lanjutnya, harga cabai rawit yang melambung tinggi tentunya mempengaruhi daya beli konsumen. Semakin tinggi harga, semakin banyak konsumen yang akan berpikir dua kali sebelum membeli. Berikutnya, Tribuners, kita mengecek harga embal mentah dan olahannya hari ini di Pasar Langgur, Maluku. Harga pangan lokal embal di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terpantau turun tipis. Pada Kamis 30 Januari 2025, harga embal mentah utuh di Pasar Langgur dibanderol Rp50.000. Turun dari harga sebelumnya Rp70.000 per satu embal mentah utuh.
Sementara harga per potong yang lebih hemat dijual Rp20.000. Sedangkan untuk olahan endbal sendiri dijual bervariatif. Misalnya untuk endbal keju 3 rasa Rp25.000 hingga Rp30.000 per mika. Endbal keju 1 rasa Rp25.000 per mika, sementara untuk endbal coklat Rp25.000 per mika. Dan untuk endbal kacang produksi Kesyang dihargai Rp25.000 per pieces. Endbal crispy berbagai varian Rp35.000 hingga Rp50.000 per toples ukuran sedang dan ukuran besar. Untuk stik keju Rp25.000 per bungkus, sementara untuk stik balado Rp25.000 per bungkus. Sementara untuk endbal bubuk kering rasa original dijual Rp15.000 per bungkus. Endbal bakar baubes atau bunga dijual per 3 keping Rp10.000. Kemudian ada endbal kacang produksi Ovoy Debu dihargai Rp15.000. Salah satu pedagang endbal di Pasar Lambur mengatakan hasil panen petani melimpah sehingga mempengaruhi turunnya harga jual. Dikatakan berbeda dengan awal tahun 2024 lalu di mana harganya melonjak hingga Rp300.000 per satu endbal mentah utuh. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 Januari 2025. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan Natal. Download Tribun X sekarang.